Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik hari ini. Dipandu firman-Nya dari Efesus 4 ayat 31 sampai dengan ayat 32, demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup rukun dalam damai sejahtera yang diikat oleh tali kasih adalah harapan ideal setiap manusia. Harapan ini sangat gampang diucapkan, tetapi sulit untuk diwujudkan, dan lebih sulit lagi untuk dipelihara dan dipertahankan. Kenyataan hidup menunjukkan kepada kita bahwa persekutuan yang rukun menjadi hal yang mahal dan istimewa pada saat ini. Hidup rumah tangga pada hari terakhir ini banyak mengalami perpecahan dan perceraian. Dan dari setiap tahunnya ke tahun-tahun yang berikutnya, meningkat dan meningkat terus-menerus. Hubungan sesama saudara satu marga menghadapi banyak perpecahan. Demikian juga persahabatan selalu rentan dengan perselisihan. Keutuhan negara selalu diancam oleh semangat perpecahan. Tidak ketinggalan juga demikian, gereja juga mengalami konflik-konflik internal. Kenapa hal itu terjadi? Jawabannya adalah karena iblis tidak pernah menginginkan manusia hidup dalam persekutuan yang rukun. Iblis tidak pernah berhenti untuk bertindak dan berusaha memecah belah umat manusia dengan menanamkan perasaan mementingkan diri sendiri. Menanamkan perasaan sakit hati, menanamkan akar pahit dan dendam, menanamkan kemarahan di dalam hati manusia, dan menggoda manusia itu untuk melakukan fitnah dan berbagai-bagai dosa yang lain. Perasaan mementingkan diri sendiri menjebak kita untuk mengasihi diri dan mengharapkan perhatian yang lebih daripada sesama kita. Ketika kita merasa tidak dihargai, maka kita menjadi marah dan dendam. Amarah itu mendorong kita melakukan fitnah yang berujung pada pertikaian. Dalam persahabatan, kita sangat gampang melupakan perbuatan baik yang dilakukan sahabat kita kepada kita. Tetapi sebaliknya, kita sangat sulit melupakan kesalahan kecil yang dilakukannya kepada kita. Bahkan kita selalu mengingatnya berulang-ulang dan membesar-besarkan kesalahan itu di dalam hati kita. Akibatnya timbul rasa benci di dalam hati kita, yang semakin lama melahirkan dendam kesumat. Itulah yang disebutkan dalam firman Tuhan hari ini sebagai kepahitan yang harus kita buang. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita membuang semua yang kita ucapkan di atas, yaitu kepahitan, amarah, kebencian, dendam, dan juga fitnah, dan semua perbuatan-perbuatan dosa. Karena kepahitan itu, kemarahan dan pertikaian itu tidak akan pernah menghasilkan sukacita. Hidup seorang pendendam tidak akan pernah merasa damai, karena dengan dirinya sendiri juga dia tidak berdamai. Maka supaya kita hidup dalam persekutuan yang rukun, mari kita melakukan firman Tuhan yang dikatakan Paulus pada hari ini, yaitu pertama sekali kita harus hidup saling mengasihi dan mengampuni. Secara umum, persahabatan dan persekutuan dibangun atas dasar kesamaan perasaan, selera, hobi, marga, suku ras, agama, dan idealisme. Tetapi pengikat yang paling sempurna adalah kasih. Paulus mengatakan dalam Kolose 3 ayat 14 demikian, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam persahabatan, dalam hidup rumah tangga, dalam persekutuan, dan dalam komunitas yang lain, selalu akan ada kesalahan. Keutuhan dapat dijaga bukan dengan hukum pembalasan, tetapi pengampunan. Pengampunan hanya dapat dilakukan apabila ada kasih.
Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 8 demikian, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Seorang yang penuh kasih tidak akan mengingat kesalahan orang lain, tidak akan marah dan tidak akan dendam, maka tidak akan ada pertikaian dan perpecahan. Kemudian, berdasarkan cinta kasih, mari kita ramah seorang terhadap yang lain. Kasih akan memampukan kita untuk berkata lemah lembut dan sopan, dan juga ramah terhadap orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, buanglah semua kejahatan, dan hiduplah di dalam cinta kasih. Hendaklah kita saling mengasihi, lemah lembut dan ramah satu dengan yang lain, maka hidup kita akan bersukacita di dalam damai sejahtera, dan akan berkelimpahan dengan rahmat yang dari Tuhan. Selamat hidup di dalam damai sejahtera, selamat hidup dalam cinta kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, mampukan kami tetap hidup dalam ikatan tali kasih cinta dari Kristus, supaya kami hidup dalam damai sejahtera, ramah satu dengan yang lain, saling mengasihi karena cinta Kristus. Kuatkan kami melakukannya dengan penyertaan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup dalam kebenaran, selamat hidup dalam cinta kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.